Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teman Gabut. Pada video kali ini, saya akan menceritakan salah satu film yang berjudul A Quiet Place Day One, di mana film ini berfokus pada awal mulanya kejadian dari film-film sebelumnya. Untuk kalian yang belum pernah nonton serial film sebelumnya, jadi film ini menceritakan tentang invasi makhluk dari luar angkasa yang berburu manusia dengan mengandalkan suara. Dan di film Day One ini berfokus pada awal mulanya kejadian dari film sebelumnya, yaitu A Quiet Place 2018 dan A Quiet Place Part 2. Berikut alur cerita dari film A Quiet Place Day One. Apakah kalian tahu bahwa kebisingan di kota New York bisa mencapai 90 desibel setiap harinya? Hal ini karena banyak yang melakukan aktivitas di kota tersebut, mulai dari bekerja, kendaraan yang lalu lintas, dan aktivitas lainnya. Tak heran jika kota ini masuk dalam daftar kota paling berisik di dunia di urutan ketiga. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sam yang akan membacakan puisi untuk pasien panti jompo. Meskipun sebenarnya dia tidak ingin melakukannya, namun karena temannya Ruben yang meminta, Sam pun mau membacakan puisi tersebut. Sam sendiri tinggal di sebuah panti jompo karena mengidap sebuah penyakit. Selesai membacakan puisi, Ruben mengajak Sam untuk pergi ke sebuah acara di kota. Sam menyetujuinya dengan syarat Ruben harus membelikannya pizza. Sam juga mempunyai seekor kucing yang bernama Frodo. Mereka mulai berangkat menuju kota New York bersama pasien lainnya. Sampailah mereka ke tempat pertunjukan tersebut, Sam juga sempat kesal. Karena Ruben malah mengajaknya ke tempat pertunjukan boneka, bukan ke pertunjukan yang dia inginkan. Saat sedang duduk, Sam dihampiri seorang anak kecil bernama Osa, yang tertarik dengan Frodo. Acara pun dimulai. Mereka mulai menyaksikan pertunjukan boneka yang dimainkan oleh si kakek. Setelah pertunjukan selesai, Sam keluar dari gedung teater tersebut. Kita juga bisa mendengarkan bisingnya kota New York. Tak heran jika kota tersebut masuk dalam daftar kota paling berisik di dunia. Sam menghampiri minimarket terdekat untuk membeli sebuah cemilan. Terlihat juga mobil militer dan polisi yang melintas dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Ruben mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk segera membawa pulang kembali para pasien. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Ruben juga meminta Sam untuk segera menaiki bus untuk pulang. Namun Sam, yang tujuan awalnya adalah membeli pizza, tidak akan menaiki bus sebelum dirinya mendapatkan pizza. Sempat terjadi ketegangan. Akhirnya Sam menuruti perkataan Ruben untuk segera menaiki bus. Sam melamun dan menunggu penumpang lainnya untuk naik. Namun Sam terkejut melihat para penumpang yang berada di belakang bus. Saat Sam menghampirinya, terlihat beberapa meteor yang jatuh dari atas langit. Dan salah satu meteor jatuh di dekat Sam, yang menimbulkan ledakan dan tertutupnya penglihatan oleh debu. Perlahan Sam mulai keluar dari bus untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dia dikejutkan oleh beberapa orang yang diserang oleh sesuatu dari balik asap. Sam mencoba bersembunyi. Dia diperintahkan untuk berlindung oleh tentara, yang kemudian tentara itu juga diserang oleh monster tersebut. Sam yang panik berlindung di balik sebuah mobil. Dia mulai melihat sebuah siluet monster yang menyerang orang-orang. Sam kembali berlari, namun naas dia terkena ledakan dari mobil ambulan yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat Sam terbangun, mulutnya ditutup dan disuruh untuk diam oleh ayah Osa yang bernama Henry. Sam melihat beberapa orang yang selamat dan berlindung di gedung itu. Mereka menahan suara mereka untuk menghindari serangan monster yang sangat sensitif dengan suara sekecil apapun. Untuk lebih mudahnya, monster ini bernama Death Angel yang mengandalkan suara untuk berburu manusia. Sam juga bertemu dengan Ruben yang masih selamat dan kucingnya Frodo. Para warga juga mendengarkan himbauan dari helikopter
untuk berlindung di gedung dan jangan bersuara. Namun, terjadi sebuah guncangan yang membuat Frodo kabur dari Sam. Sam dan Reuben yang mengejarnya tak sengaja membuat sebuah suara yang memancing Death Angel datang. Death Angel mulai mendekati Reuben, beruntung suara himbauan helikopter mengalihkannya. Di sini bisa kita lihat, ada banyak sekali Death Angel yang mengejar sumber suara. Sam mulai membasuh dirinya secara perlahan supaya tidak menimbulkan suara. Setelah selesai, Sam menghampiri Ibu Osa, yang sedang mendengar siaran radio yang menyiarkan tentang evakuasi dan akan menghancurkan jembatan. Terdapat sebuah guncangan kembali. Mereka berlari ke atap gedung untuk mengeceknya. Terlihat pesawat militer mulai menghancurkan jembatan untuk mencegah Death Angel pergi ke kota lainnya. Tiba-tiba saja seseorang naik dan melihat kejadian tersebut, dia panik dan histeris. Supaya tidak membuat suara, Henry mencoba menenangkannya. Namun pria itu terus saja melawan. Melihat anaknya dalam bahaya, akhirnya pria itu tewas oleh Henry karena terus membungkam mulutnya. Setelah kejadian tersebut, Reuben dan Sam tampak melamun memikirkan bagaimana mereka keluar dari keadaan ini semua. Sam sempat menuliskan sesuatu di kertas, bahwa dia ingin pergi ke Harlem untuk membeli sebuah pizza. Awalnya Reuben mengira itu hanya sebuah candaan. Ternyata Sam serius akan melakukannya. Sempat melarangnya karena itu akan sangat berbahaya. Namun Sam bersikeras tetap akan pergi ke Harlem. Tiba-tiba listrik padam dan genset di gudang menyala yang membuat kebisingan. Reuben berhasil mematikannya, namun bajunya tersangkut. Setelah kejadian tersebut, Sam memutuskan untuk pergi dari gedung teater. Dia mengendap-endap supaya Henry tidak bangun. Terlihat kota New York yang sudah hancur dan ditinggalkan penduduknya. Sam juga sempat mampir ke minimarket sebelumnya untuk mengambil senter dan beberapa persediaan. Sam mulai membuka sekotak makanan untuk Frodo secara hati-hati. Di situ Sam melihat dua anak kecil, kakak beradik yang sedang bersembunyi di bawah air mancur. Sam menghampirinya dan memberikan mereka makanan. Helikopter evakuasi kembali melintas, meminta para warga yang selamat untuk pergi ke pelabuhan. Karena para Death Angel tidak bisa berenang, Sam sempat berlindung untuk menghindari para Death Angel yang mengejar helikopter. Namun saat akan keluar, Sam dikejutkan oleh salah satu Death Angel. Beruntung Death Angel tersebut langsung pergi. Dirasa sudah aman, Sam dan kakak beradik mulai keluar. Terlihat juga orang-orang yang bersembunyi mulai keluar untuk pergi ke pelabuhan. Sam juga menyuruh kakak dan adik untuk ikut para warga menuju pelabuhan. Sementara Sam sendiri pergi menuju arah yang berlawanan. Sam sendiri sadar bahwa suara yang ditimbulkan oleh para warga sangat berisik dan dapat memancing Death Angel. Ternyata benar saja, Death Angel mulai menyerang mereka. Sam terjatuh dan Frodo kabur. Sam terinjak-injak oleh warga yang panik. Ia mencoba berlindung di bawah mobil. Namun kemudian seseorang menariknya meminta tolong kepada Sam. Death Angel langsung menyerang orang tersebut yang mengakibatkan ban mobil belakang kempes dan kaki Sam terjebak. Beruntung Sam berhasil keluar sebelum mobil tersebut menimpanya. Sam berlari ke tempat yang sepi untuk menghindari keramaian. Di sisi lain, Frodo ternyata masih selamat. Frodo dikejutkan oleh seseorang yang keluar dari bawah stasiun kereta. Pria itu bernama Eric. Dia memandang Frodo. Sam yang duduk lemas dikejutkan oleh Frodo yang ternyata masih hidup. Ternyata Eric mengikuti Frodo menuju Sam. Sam juga sempat mengusirnya untuk pergi dengan yang lain. Namun Eric tetap mengikuti Sam, meskipun Sam menolaknya. Hujan pun turun. Di situ Sam sadar bahwa derasnya hujan dapat menyamarkan suara mereka dari Death Angel. Di bawah derasnya hujan, Sam meminta Eric untuk segera pergi ke pelabuhan dan berhenti mengikutinya. Merasa ada yang tidak beres dengan si Eric. Sam menyadari bahwa Eric sangat ketakutan. Pada akhirnya, Sam mengizinkan Eric untuk ikut dengannya.
Sampailah mereka di apartemen milik Sam, Sam langsung mencari obat-obatan miliknya untuk meredakan rasa sakit yang ia alami. Di sini Sam menanyakan asal-usul Eric. Ternyata Eric sendiri adalah seorang mahasiswa dan tujuannya datang ke New York untuk sekolah hukum. Eric juga menanyakan tujuan Sam. Sam sendiri ingin ke Harlem untuk mengambil pizza. Sampai akhirnya, Eric memutuskan untuk mengambil pizza bersama Sam. Eric sedikit membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh Sam. Mereka berteriak di tengah kerasnya petir yang menyambar, meluapkan emosi yang mereka pendam selama ini. Paginya Sam melihat suasana di luar telah normal kembali. Yap, itu semua hanyalah mimpi. Sam sendiri memutuskan untuk pergi tanpa membangunkan Eric yang sedang tidur. Saat sedang membaca buku, Sam dikejutkan oleh Eric yang sudah ada di belakangnya. Saat Sam mencoba bangun, ia tak sengaja menyenggol sebuah buku, hingga menimbulkan suara. Mereka mencoba kabur, namun terjebak di sebuah pintu yang terganjal oleh tas. Eric yang mencoba membukanya, malah kembali menimbulkan suara yang membuat Dead Angel berdatangan. Eric juga sempat memecahkan kaca mobil untuk mengalihkan perhatian para Dead Angel. Setelah berhasil lolos dan masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah, mereka dikejutkan kembali oleh kemunculan satu Dead Angel. Beruntungnya, mereka bersikap tenang sehingga Dead Angel tidak menyadari keberadaannya. Perlahan mereka menyusuri terowongan kereta yang tergenang banjir. Di situ sudah ada Dead Angel yang sedang tertidur. Namun semakin dalam mereka berjalan, semakin tinggi juga debit airnya. Di sini rasa trauma Eric muncul kembali, Sam pun mencoba menenangkannya. Namun karena Eric tak sengaja membuat suara, Dead Angel mengejar mereka berdua. Dead Angel terus mengejar mereka ke dalam air, yang membuat Dead Angel tewas karena tak bisa bernafas. Eric dan Sam sendiri berhasil selamat. Mereka berada di sebuah gereja tua. Sam sempat tak sadarkan diri, namun Eric berhasil membangunkannya. Di sini Eric menyadari bahwa penyakit Sam kambuh kembali, sehingga dia memutuskan untuk pergi mencari obat, sesuai yang Sam tuliskan. Sampailah Eric di toko obat terdekat, dia mulai mencari obat yang dituliskan Sam. Dia juga sempat dikejutkan oleh Frodo saat sedang mencari obat. Saat dalam perjalanan pulang, Frodo tak sengaja kabur karena mencium sesuatu. Tak ingin kehilangan Frodo, Eric pun mengikutinya. Ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana jatuhnya meteor di scene pertama. Terlihat juga Frodo, yang ternyata sedang memakan jamur yang tumbuh di sekitar tempat jatuhnya meteor. Eric yang mencoba mendekati Frodo, dikejutkan oleh kedatangan Dead Angel. Perlahan Eric mulai menaiki besi untuk mengambil Frodo. Ternyata, Dead Angel memakan jamur-jamur tersebut, dan sialnya, Dead Angel tersebut memanggil kawannya yang lain. Sempat membuat suara, Eric hampir saja disadari oleh salah satu Dead Angel. Beruntung Dead Angel tersebut langsung pergi untuk memakan jamur. Setelah berhasil selamat dari Dead Angel dan membawa Frodo pulang, Eric mulai mengobati Sam. Esok paginya, mereka memutuskan untuk pergi dari gereja dan melanjutkan perjalanannya kembali. Mereka berhasil sampai di toko pizza. Namun toko tersebut sudah terbakar, Sam kembali bersedih karena tidak bisa mendapatkan pizza terakhirnya. Akhirnya Eric menyarankan Sam untuk ke tempat Sam dan ayahnya bermain piano dahulu. Sampailah mereka di sebuah bar, di mana di bar tersebut ayahnya Sam pernah bermain piano. Waktu Sam masih kecil, Eric sempat meninggalkan Sam untuk mencari pizza di toko terdekat. Sesampainya di bar, Eric mulai menghibur Sam dengan memberikannya sebuah pizza. Kini Sam kembali merasakan yang namanya hidup. Mereka mulai naik ke lantai atas dan melihat beberapa pengungsi yang mulai dievakuasi di pelabuhan. Sam menyerahkan sweater kesayangannya kepada Eric sebagai rasa terima kasih. Setelah semua itu, mereka memutuskan untuk pergi ke pelabuhan untuk menaiki kapal. Perlahan mereka mulai bergerak menuju pelabuhan. Dirasa situasi yang tidak memungkinkan karena banyaknya Dead Angel di sekitar pelabuhan. Sam menyerahkan Frodo kepada Eric dan dia sendiri pergi memukul beberapa mobil untuk memancing Dead Angel sehingga Eric bisa kabur ke pelabuhan. Henry, ayahnya Osa, yang berada di kapal.
menyadari ada seseorang yang masih di pelabuhan dan meminta kapalnya dihentikan. Eric tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia mulai berlari menuju pelabuhan, selagi Sam memancing para Death Angel. Namun Eric tak sengaja menendang sebuah kaleng minuman yang membuat Death Angel balik mengejarnya. Beruntung Sam berhasil melompat dan selamat dari Death Angel yang mengejarnya. Sam yang melihat menangis senang karena Eric dan Frodo berhasil selamat. Eric mulai berenang menuju kapal. Dia disambut oleh Henry dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, di sebuah toko pizza yang sudah terbakar, Sam sendiri terlihat sedang melihat sebuah foto, yang di situ ada ayahnya bersama Sam waktu masih kecil. Di sisi lain, Henry menyadari ada sesuatu di dalam sweater Sam. Ternyata, itu adalah sebuah surat dari Sam, yang mana Sam meminta Eric untuk merawat Frodo dan mengucapkan terima kasihnya karena telah membawa Sam kembali pulang. Scene diakhiri dengan Sam yang menyalakan musik dengan keras. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian penasaran bagaimana kelanjutan dari film ini, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Pastikan saya melihat kamu di video selanjutnya.